Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ilma Nafia. Di sini saya akan membuat video pembelajaran materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat dan filsafat Pancasila. Yang pertama, pengertian filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah Arab dan filosofi Inggris yang berasal dari bahasa Yunani, filosofia. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Dengan demikian, filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Yang kedua, pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita dan dituangkan dalam suatu sistem. Usulan Abdul Ghani. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yang tentang hakikat dari Pancasila. Noto Nagoro. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, cara deduktif, yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Yang kedua, cara induktif, yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis, artinya antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Ciri sistem filsafat Pancasila. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Sila 1 meliputi mendasari menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Sila 2 diliputi didasari dijiwai sila 1 dan mendasari dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Sila 3 diliputi didasari dijiwai sila 1, 2 dan mendasari dan menjiwai sila 4 dan 5. Sila keempat diliputi didasari dijiwai sila 1, 2, 3 dan mendasari dan menjiwai sila 5. Sila 5 diliputi didasari dijiwai sila 1, 2, 3 dan 4. Inti sila-sila Pancasila. Yang pertama Tuhan, yaitu sebagai kausa prima. Yang kedua manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Yang keempat rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong royong. Dan yang kelima adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Landasan bidang filsafat Pancasila itu ada 3. Yang pertama landasan ontologis, yang kedua landasan epistemologis, dan yang ketiga yaitu landasan aksiologis. Yang pertama yaitu landasan ontologis Pancasila. Ontologis menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang adat, keberadaan atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Masalah ontologis antara lain, apakah hakikat sesuatu itu? Apakah realitas yang Anda tampak ini suatu realitas sebagai wujudnya, yaitu benda? Apakah ada suatu rahasia di balik realitas itu, sebagaimana yang tampak pada makhluk hidup? Dan seterusnya.
Bidang ontologis menyelidiki tentang makna yang ada, eksistensi dan keberadaan manusia, benda, alam semesta, atau kosmologi metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila. Setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis atau monodualis. Karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Setiap pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia. Sedangkan manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga, dan jiwa jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maka secara hierarkis, sila pertama mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. Lihat Nota Nogoro 1975-53. Hubungan kesesuaian antara negara dan landasan sila-sila Pancasila adalah berupa hubungan sebab akibat. Negara sebagai pendukung hubungan, sedangkan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai pokok pangkal hubungan. Landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil adalah sebagai sebab dan negara adalah sebagai akibat. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada akhirnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system, sistem cita-cita menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas, terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Dasar epistemologis Pancasila pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Maka dasar epistemologi Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan pada akhirnya meliputi masalah sumber pengetahuan dan susunan pengetahuan Pancasila. Tentang sumber pengetahuan Pancasila sebagaimana telah dipahami bersama adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri. Nilai tersebut merupakan kausa materialis Pancasila. Tentang susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan, maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis, baik dalam arti sila-sila Pancasila maupun isi arti dari sila-sila Pancasila itu. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Sifat hierarkis dalam bentuk piramidal itu nampak dalam susunan Pancasila, di mana sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya. Sila kedua didasari sila pertama dan mendasari serta menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga didasari dan dijiwai sila pertama dan kedua serta mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima. Sila keempat didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, dan ketiga serta mendasari dan menjiwai sila kelima. Sila kelima didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dengan demikian, susunan Pancasila memiliki sistem logis baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Susunan isi arti Pancasila meliputi 3 hal, yaitu 1. Isi arti Pancasila yang umum universal, yaitu hakikat sila-sila Pancasila yang merupakan intisari Pancasila, sehingga merupakan pangkal tolak dalam pelaksanaan dalam bidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia, serta dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan konkret. 2. Isi arti Pancasila yang umum kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia, terutama dalam tertib hukum Indonesia. 3. Isi arti Pancasila yang bersifat khusus dan konkret, yaitu isi arti Pancasila dalam realisasi praksi dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat khusus konkret serta dinamis. Lihat Nota Nogoro 1975 36-40. Menurut Pancasila, hakikat manusia adalah monopluralis, yaitu hakikat manusia yang memiliki unsur pokok susunan kodrat yang terdiri atas raga dan jiwa. Hakikat raga manusia memiliki unsur fisis anorganik, vegetatif, dan animal. Hakikat jiwa memiliki unsur aksi, rasa, kehendak yang merupakan potensi sebagai sumber daya cipta manusia yang melahirkan pengetahuan yang benar berdasarkan pemikiran memoris, reseptif, kritis, dan kreatif. Selain itu, potensi atau daya tersebut mampu menerapkan pengetahuan dan mentransformasikan pengetahuan dalam demonstrasi, imajinasi, asosiasi, analogi, refleksi, intuisi, inspirasi, dan ilham.
Dasar-dasar rasional logis Pancasila menyangkut kualitas maupun kuantitasnya, juga menyangkut isi arti Pancasila tersebut. Sila ketuhanan yang Maha Esa memberi landasan kebenaran pengetahuan manusia yang bersumber pada intuisi. Manusia pada hakikatnya kedudukan dan kodratnya adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, maka sesuai dengan sila pertama Pancasila, epistemologis Pancasila juga mengakui kebenaran wahyu yang bersifat mutlak, hal ini sebagai tingkat kebenaran yang tinggi. Dengan demikian, kebenaran pengetahuan manusia merupakan suatu sintesa yang harmonis antara potensi-potensi kejiwaan manusia, yaitu akal, rasa, dan kehendak manusia untuk mendapatkan kebenaran yang tinggi. Selanjutnya dalam sifat ketiga, keempat, dan kelima, maka epistemologi Pancasila mengakui kebenaran konsensus, terutama dalam kaitannya dengan hakikat sifat ketuhanan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai suatu paham epistemologis, maka Pancasila mendasarkan pada pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia secara moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia. Yang kedua, yaitu landasan aksiologis Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologis Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah aksiologis berasal dari kata Yunani, aksios yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu, atau teori. Aksiologis adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai, value dalam Inggris, berasal dari kata Latin valere yang artinya kuat, baik, berharga. Dalam kajian filsafat, merujuk pada suatu yang sifatnya abstrak, yang dapat diartikan sebagai keberhargaan, worth, atau kebaikan, goodness. Nilai itu sesuatu yang berguna. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Dictionary of Sociology and Related Science, nilai itu suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. 3 macam teori nilai. Yang pertama menurut Max Scheler, yang kedua menurut Walter K. Everett, dan yang ketiga menurut Nato-Nagoro. Yang pertama menurut Max Scheler menemukan bahwa nilai ada tingkatannya dan dapat dikelompokkan menjadi 4 tingkatan, yaitu 1. Nilai-nilai kenikmatan. Dalam tingkat ini terdapat nilai yang mengenakan dan nilai yang tidak mengenakan yang menyebabkan orang senang atau menderita. 2. Nilai kehidupan. Dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai yang penting dalam kehidupan seperti kesejahteraan, keadilan, dan kesegaran. 3. Nilai-nilai kejiwaan. Dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Nilai-nilai semacam ini misalnya keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. 4. Nilai-nilai kerohanian. Dalam tingkat ini terdapat moralitas, nilai yang suci dan tidak suci. Nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi. Dari Yarkara 1978. Yang kedua, menurut Walter K. Everett, menggolongkan nilai-nilai manusia ke dalam 8 kelompok. 1. Nilai-nilai ekonomis, ditunjukkan oleh harga pasar dan meliputi semua benda yang dapat dibeli. 2. Nilai-nilai kejasmanian, membantu pada kesehatan, efisiensi, dan keindahan dari kehidupan badan. 3. Nilai-nilai hiburan, nilai-nilai permainan dan waktu senggang yang dapat menyumbangkan pada pengayaan kehidupan. 4. Nilai-nilai sosial, berasal mula dari berbagai bentuk perserikatan manusia. 5. Nilai-nilai watak, keseluruhan dan keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan. 6. Nilai-nilai estetik, nilai-nilai keindahan dalam alam dan karya seni. 7. Nilai-nilai intelektual, nilai-nilai pengetahuan dan pengajaran kebenaran. Dan 8. Nilai-nilai keagamaan. Yang ketiga, menurut Nato-Nagoro, memberi nilai menjadi 3 macam, yaitu 1. Nilai material, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia. 2. Nilai viral, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan atau aktivitas. 3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani yang dapat dibedakan menjadi 4 macam. A. Nilai kebenaran yang bersumber pada akal, ratio, budi, cipta manusia. B. Nilai keindahan atau nilai estetis yang bersumber pada unsur perasaan, estetis rasa manusia. C. Nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak, biokarsa manusia. D. Nilai religius yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia.
Tiga tingkatan nilai dalam filsafat Pancasila. 1. Nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. 2. Nilai instrumental adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. 3. Nilai praksi adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan suatu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai dalam Pancasila ini termasuk nilai etik atau nilai moral merupakan nilai dasar yang mendasari nilai instrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Secara rasiologis, bahasa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila, subscriber of Paulo Pancasila, yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Pengakuan, penerimaan, dan penghargaan atas nilai-nilai Pancasila itu nampak dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bahasa Indonesia sehingga mencerminkan sifat khas sebagai manusia Indonesia. Oke, cukup sekian dari penjelasan ini. Semoga bermanfaat. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.